supaya nanti Oke. bisa diupload di Odoo Indonesia itu, Pak. Siap, terima kasih. Oke, saya langsung mulai. Ini saya sebenarnya ingin membagi knowledge saja dalam mengaplikasikan manajemen sekolah menggunakan ERP Odoo. Kebetulan ERP Odoo ini yang saya gunakan yang versi 13 Community Edition. Perkenalkan, saya Jalaluddin. Di sini posisi di Palembang, ERP konsultan. Di ERP sudah hampir 12 tahun. Paling banyak saya implementasi di ERP Point of Sale. Nah, ini ada dari zamannya Indosat, Kopi Indosat, Circle K, Cira Foundation, ini yang ada di lapas-lapas penjara, dan Sentro Department Store, ini hanya di analis, sistem analisnya saja. Di partner juga pernah bekerja sebagai senior konsultan. Isu, nah, ini yang saya dapatkan dari seminar ORID, websitenya, di mana bisnis yang akan booming adalah asuransi, di mana semua menjaminkan asuransi, life insurance-nya, kemudian e-commerce. Dari e-commerce sudah mulai banyak e-commerce yang baru-baru selain yang sudah ada. MLM makin kuat, makin booming. Remote working sekarang sudah mulai banyak ya menawarkan jasa bantuan remote dari jarak jauh. Kemudian logistik ini untuk distribusi seperti GoSend dan lain sebagainya. Online schooling, nah ini yang menjadi topik yang masuk dalam kategori booming yang harus kita segera antisipasi dan harus kita siapkan. Yang ketujuh, webinar, ini juga training online juga sudah populer saat-saat ini. Netflix ini untuk entertain, IndiHome, atau post media, nah ini satu industri. Telecommunication, nah ini juga banyak sekarang menggunakan alat komunikasi yang menggunakan satelitnya dan lain sebagainya. Telemedicine, nah ini lebih ke arah private conference, video conference. Bagaimana seorang dokter akan memberitahukan kepada asistennya atau kepada stafnya mengenai medicine atau mengenai kedokteran. Nah, jadi tidak bisa dengan menggunakan yang video conference seperti yang umum. Ya, memang sekarang sudah mulai di security ya, sudah mulai ada security di beberapa aplikasi video conference. Nah, ini adalah telemedicine yang tidak bisa langsung dipublish. 11 cleaning service sudah banyak sekarang karena pengurangan dari karyawan menggunakan jasa ya untuk membersihkan ruangan kantornya atau dan lain sebagainya. Kesehatan, nah ini sekarang sudah banyak perusahaan-perusahaan ya yang herbal, yang seperti kebugaran. Nah ini udah mulai minta di treatment untuk diberikan tips kesehatan. Jadi sudah mulai resep obat, bagaimana vitamin dikonsumsi. Nah, ini sudah mulai banyak nih. Kemudian alat-alat kesehatan, ya kalau sekarang akan dibuat ventilator untuk COVID. Nah ini booming juga nih alat-alat kesehatan. Terus ada juga home entertainment, ini mungkin IO ya, lebih ke arah IO. Terus ada online transportation. Ini terkait dengan logistik juga, sama dengan yang di nomor 6. Namun selain ada yang booming, ada juga yang berdampak. Ini sangat disayangkan, memang ini seleksi alam dari bisnis yang booming dan bisnis yang kena dampak. Kita sudah ketahui hotel-hotel sudah ditutup, banyak kan tutup, bahkan AIRI pun yang jasa
untuk booking hotel itu sudah menutup bisnisnya. Dan inilah yang menjadi aware kita, bagaimana yang kena dampak ini yang tadinya hard selling menjadi soft selling. Ini harus ada di bundling. Ya, ini pinter-pinternya manajemen untuk mengatur. Ya, terlepas dari isu new normal ini, ada benefit yang kita dapatkan. Saat ini pekerjaan akan lebih produktif karena seimbang antara yang ditugaskan dengan hasil. Nah, ini sudah mulai ada timesheet. Jadi pekerjaan sudah menggunakan timesheet. Fingerprint mungkin masih ada, tapi beberapa saja. Tapi sekarang yang mendasari di bisnis ini harus yang produktif, supaya dia bisa melihat hasil. Efisiensi, pasti. Nah, karena banyak yang menyelenggarakan work from home. Yang ketiga, ini bersedia dibayar lebih murah. Ya, ini memang resiko masalah yang harus kita hadapi. Ini masalah yang harus kita hadapi adalah seleksinya dari bisnis. Bagaimana kita mempersiapkannya? Kita harus berpikir pandemi ini bukan sementara. Ini bisa terjadi 1 sampai dengan 2 tahun. Ini menurut beberapa pengamat ya, atau Jack Ma dan Bill Gates. Dan bisnis yang terpuruk harus cari metode atau model bisnis yang baru. Nggak bisa bertahan dengan yang sebelumnya. Yang booming juga harus branding dan soft selling supaya dia lebih kuat. Ya, contohnya yang sudah booming ini tadi kan online training. Ini dia harus nge-brand ke beberapa bisnis yang lain. Nah, ini yang namanya soft selling. Kemudian yang bisa survive bukan yang paling besar, paling kuat, paling kaya, tapi paling bisa beradaptasi. Nah, ini ada teori yang dikatakan oleh Darwin. Hadapi dan terima kenyataan. Ya, sekarang keadaannya memang kita harus mengantisipasi penyebaran virus. Nah. Oke. Kemudian fokus pada hal yang mungkin bisa dilakukan. Pekerjaannya harus kita fokuskan. Kemudian upgrade kemampuan kita. Kemampuan bisnis dari offline menjadi online. Kemudian bantu mereka yang harus dibantu. Segalanya bisa berubah karena sistem baru akan datang. Nah, sebentar, ada kawan kita yang belum bisa join, saya cek dulu. Saya harus invite dulu rekan kita. Mana ya Pak Tarigan ya? Oke, saya lanjut.
Oke ya, tadi kita bagaimana memprepare segalanya sudah akan berubah dan kita harus siap menerima sistem yang baru. Nah, ini mengubah habit lagi dari offline menjadi online. Baik, kita balik ke slide berikutnya, memahami masalah di mana sebagai penyelenggara pendidikan terhadap wabah virus. Yang pertama, kita sudah tahu prediksinya 1 sampai dengan 2 tahun. Ini berdasarkan nanti kapan penemuan vaksinnya. Nah, memang memprediksinya bisa 5 tahun, 10 tahun, dan seterusnya. Tapi kita harus berusaha terus, mungkin ya ada berdoa juga agar cepat berlalu dan cepat ditemukan vaksinnya. Sebagai alternatif tatap muka siswa dan guru, saat ini WhatsApp, pakai chat. Ada beberapa yang menggunakan broadcast, seperti TVRI, penyiaran, ada broadcast. Beberapa menggunakan forum atau Moodle, dan pakai Zoom, video conference. Ini salah satu alternatif yang dilakukan oleh siswa dan guru. Nah, kemudian regulasi pemerintah penyesuaian kurikulum juga belum dikeluarkan, masih menggunakan kurikulum yang tematik ya, yang masih yang 2013. Terus pemerintah juga ada membatasi izin berkunjung. Bagaimana yang bekerja yang bisa berkunjung ke kantor, kalau yang pelajar mahasiswa masih ditahan, belum boleh bergerak dulu. Ini yang di Jakarta seperti itu. Ternyata tidak merata di setiap daerah. Terus mengolah data kegiatan belajar siswa. Nah, ini masalah juga. Bagaimana mengolah data kegiatan belajar siswa? Ketika di WhatsApp, bagaimana cara kita memverifikasi hasil jawaban masing-masing siswa? Ketika di forum, ya kita juga bagaimana mengumpulkan aktivitas siswa. Ini agak kesulitan juga, yang dari alternatif tatap muka tadi. Oke, kita masuk dari sisi aktor-aktornya nih, dari sisi pengajar, perannya sebagai pengisi materi untuk pelajaran siswa. Ya karena offline tidak bisa bertatap muka, dia harus online. Dia harus menyiapkan materi, tapi dalam bentuk digital. Checklist absensi kehadiran siswa. Nah, ini harus dilakukan checklist. Datanya harus satu sistem, harus integrasi. Ini menjadi pemikiran kita nantinya. Penguji materi pelajaran, bagaimana dia bisa menguji siswa ini bagus atau bisa menyelesaikan soal-soalnya. Dan ada penilaian dari mata pelajaran siswa tersebut. Nah, ini dari sisi pengajar. Kemudian dari sisi siswa, dia yang menerima materi, mengisi absen kehadiran, mengikuti ujiannya, dan menerima hasil. Nah, ini dari sisi siswa. Jadi ada yang pengajar dan ada siswa. Ini peranannya ada 2, back end dan front end. Jadi ada 2 user yang nanti akan diberikan ke masing-masing pengguna. Bagaimanapun orang tua akan membutuhkan pengawasan terhadap anaknya, apakah dia bisa menyelesaikan tugas, ya kan? Terus bagaimana dia bisa mendaftarkan sekolah. Nah, ini juga, sedangkan dalam pandemi ini akses ke sekolah tuh ditutup atau belum diizinkan. Nah, membayar biaya pendidikan ini mungkin caranya ya, cara membayarnya bisa dengan pakai bank. Kemudian dia raport atau laporan prestasi siswa bisa diterima dengan digital. Jadi tidak ada tatap muka lagi, kunjungan orang tua ke sekolah, bertemu dengan gurunya. Nah, ini menjadi suatu pemikiran kita juga. Admin sekolah, ya ini tata atau pembukuan atau administrasi di sekolah. Bagaimana dari tata bukunya
bisa terintegrasi juga. Karena lumayan pekerjaannya banyak juga nih. Selain dia menerima siswa baru, ada gelombangnya, gelombang 1, 2, 3, dan seterusnya. Penentuan biaya masuk, budget-budgetnya untuk menentukan berapa besaran biayanya. Nah, ini sampai dengan ke pengelolaan perpustakaan. Nah, ini mungkin perannya admin sekolah ini cukup kompleks dan tidak bisa big bang untuk implementasinya. Kita harus bertahap dulu, pilih prioritas. Prioritas yang utama itu adalah yang front end-nya terhadap layanan siswa, seperti e-learning. Ini penting karena dari e-learning kita bisa meng-capture aktivitas dari siswa. Dan siswanya bisa kita lihat juga prestasi scoringnya. Semakin dia banyak menjawab, semakin banyak experience-nya dia. Dan itu ada nilai. Ini penting untuk scoring. Nanti akan ketahuan grade-nya. Nah, pertama, kedua, ketiga, siapa yang rajin menjawab, siapa yang rajin mengajukan pertanyaan. Nah, itu ada scoringnya. Nah, inilah yang menjadi prioritas untuk aktivitas kegiatan belajar mengajar. Ini adalah modul aplikasi yang disediakan. Aplikasi ini dari mulai penerimaan siswa, penjadwalan, rekrutmen guru, pengolahan mata pelajaran, absensi siswanya, e-learning, ada tugas-tugas yang diberikan dari guru ke siswa, bagaimana pengolahan hasil ujian. Nah, kalau hasil ujian diolahnya tetap manual, hanya dimasukkan ke dalam sistem nilainya saja. Kemudian ada informasi webnya seperti announcement, pengumuman, dan sebagainya. Nah, itu melalui fasilitas website. Kenaikan kelas, ya, kenaikan kelas dari kelas 1 atau kelas SMA 10 ke SMA 11 misalnya. Nah, ini ada fiturnya, perpustakaan dan kepegawaian sekolah. Terkait dengan kepegawaian sekolah, ini terkait dengan payroll. Nah, jadi ada payrollnya juga. Oke. Kurang lebih seperti ini fitur-fitur yang disediakan oleh UDU versi 13 yang community. Ini turunannya saya ambil dari Open Educate. Jadi kalau saya ganti gambar manajemen sekolah, ini untuk memudahkan kita memahami, oh ini manajemen sekolah. Jadi saya ganti ikonnya. Harusnya gambar kucing, tapi saya ganti saja dengan ikonnya sekolah. Ini sudah bahasa Indonesia, karena UDU ini bisa multi language. Mulai dari Inggris sampai dengan beberapa bahasa, 26 bahasa. Nah, ini bisa dikombinasikan. Dan pelekatan language-nya itu di masing-masing usernya, bukan dari website-nya. Translate tetap di website, cuman pemberian bahasanya itu di masing-masing user. Ya mungkin nanti kalau misal pakai 3 bahasa, yang kerja keras admin website-nya nih, mentranslate semua ke 3 bahasa. Contohnya kalau sekolah-sekolah internasional ada Mandarin, Inggris, Indonesia, ya kan, harus 3. Berarti yang ditranslate 2, Indonesia dan Mandarinnya. Nah ini menjadi kemudahan juga sih untuk siswa atau orang tua yang memahami bahasa Mandarin atau bahasa Inggris juga. Nah, flow proses dari pengolahan data siswa, ini ilustrasi yang saya praktekkan sebentar, ada yang nanya ya.
Oke, ini saya lanjutkan dulu ya. Flow proses data siswa ini mulai dari registrasi, pendaftaran siswa. Pendaftaran siswa ini dari registernya dari admin sekolah, memasukkan nama-namanya sesuai dengan gelombangnya dan kelompoknya. Gelombang dan kelompok ya, karena kelompok ini biasanya kalau di akademi atau di pendidikan ada namanya semester ganjil, tahun, disambungkan seperti itu kodenya. Terus ada penilaian penerimaan siswa baru, ini maksudnya nilai biaya yang dialokasikan atau ditawarkan ke beberapa siswa. Mungkin berbeda-beda. Ada yang 10 juta, 15 juta, 20 juta, atau ada yang tidak sama sekali. Ini terkait dengan biaya pendidikan. Kemudian penempatan kelas, ya kalau penerimaannya 4 kelas dalam satu periode, berarti ada 9A, 9B, 9C, 10A, 10B, 10C, 10D. Ya, ini SMA-nya 4 kelas. Nah, ini kita harus mengalokasikan kelas-kelasnya. Jadi dipersiapkan dulu berapa kelas yang dibuka, satu kelas ada berapa siswa, itulah yang bisa diterima. Kemudian subjek pelajaran atau mata pelajaran dari guru dan jadwal jamnya, ini timetable-nya sudah disediakan. Nah, ini ada absensi, di mana gurunya mencek mark siswa mana saja yang hadir. Kalau tidak hadir, alasannya apa? Ini salah satunya fitur untuk guru checklist, ya, bisa kehadiran. Ini berdasarkan digital ya. Ujian kenaikan kelas. Ujian ini sifatnya di luar dari sistem model ujiannya. Kemudian hasilnya di sini diisinya, dimasukkan ke sistem, baru bisa dilihat oleh siswa masing-masing. Kemudian ini ada perpindahan kenaikan kelas. Perpindahan ini tidak hanya untuk kenaikan kelas yang dari kelas 10 ke kelas 11. Bisa juga perpindahan ini dari sekolah lain di kelas sebelumnya. Nah, ini juga dicatat di sini. Yang berikutnya ada ujian kelulusan siswa. Ini juga sama. Lulus tidak lulusnya itu hanya hasil yang diinput di sini. Dan ini resultnya dapat diterima oleh siswa. Baik, di sini integrasi di modul. Kita lihat ERP ini core-nya adalah accounting. Semuanya berkumpul atau bermuara di modul akuntansi. Di sini makanya dihubungkan semua. Dari HR, manajemen sekolah, akan masuk di accounting. Dari HR ke pengajar, kemudian dari orang tua bisa melihat aktivitas sekolah anaknya. Dari siswa juga bisa melihat. Dan ini terkait semua dalam satu sistem. Oke, saya ada sedikit video dulu sebelum masuk ke demonya.
Bentar, saya skip dulu. Oke. Saya lanjut ya ke demonya. Sambil saya lihat dulu ada, sebentar, saya oke ya, untuk slide PowerPoint nanti dikirim oleh Pak Mazmur. Ini Pak Mazmur belum bisa masuk lagi ya. Tapi saya lanjut dulu deh. Sebentar ya, ini saya share dulu. Oke. Ya, ini ada di lokal. Websitenya saya install di lokal. Saya menggunakan PyCharm. Nah, ini untuk demo-demo. Artinya aplikasi ini bisa ditempatkan di on-premise server masing-masing sekolah atau kita install di cloud. Nah, ini tergantung kesiapan dari masing-masing. Kalau di cloud itu kita tidak perlu memikirkan infrastruktur lagi. Tidak perlu memikirkan biaya listriknya, internetnya. Nah, cukup sewanya saja. Ini akan lebih murah sebenarnya. Ya, ini websitenya seperti tampilan eventnya, di mana event ini untuk kegiatan seperti seminar atau ada kegiatan pendalaman materi. Nah, ini bisa kita manfaatkan fitur event ini. Karena event ini bisa kita by email, seperti tiket, kapasitas kursi atau kapasitas peserta bisa kita tentukan juga. Bahkan ini bisa kita berikan semacam harga. Misalnya 25.000. Nah, biasanya kalau seminarnya mahasiswa itu sekitar 75.000 per tiketnya. Nah, ini juga bisa menjadi solusi menggunakan event. Kemudian ada forum. Biasanya kalau forum ini dia untuk menampung atau berdiskusi. Ada berdiskusi. Ya, inilah forum ini yang biasa dipakai atau digunakan oleh Moodle. Nah, di Moodle. Dan di sini ada blog juga, mading atau informasi tentang sekolah tersebut. E-learning. Nah, ini kurs ini untuk e-learning. Nah, di sini kita bisa lihat e-learningnya, siapa yang menjadi leaderboardnya, siapa yang terakhir mendapatkan penghargaan. Nah, ini bisa dilihat. Ini scoringnya nih, master, ada siswa, ada guru. Ini antara guru siswa ini berlomba-lomba bisa mendapatkan scoring ini. Nah, mana guru yang paling rajin membuat materi, ya, ini bisa kelihatan. Nah, ini ada urutannya, 1, kedua, dan ketiga sesuai dengan pencapaian experience-nya. Ini karena siswanya rajin, experience-nya dia
bisa menjadi naik dia. Ini badge-nya. Ini sebenarnya badge ini seperti penghargaannya. Berhasil menjawab 10 soal misalnya. Itu bisa kita lihat atau bisa kita gunakan fitur ini. Nah, ini profilnya tidak bisa ditunjukkan karena ini hanya admin yang bisa tahu atau siswa yang login. Ini saya coba login ya. Nah, ini siswa yang login. Jadi dia sudah mendapatkan scoring di sini dengan 52 sampai experience-nya 100. Nah, ini masih bisa dikejar untuk mendapatkan. Nah, di sini ada yang tadi achievement-nya ya, reward-nya. Nah, dia dapat get start, power reserve. Nah, ini beberapa materi yang sudah diselesaikan oleh siswa. Nah, ini bagus untuk perlombaan ya. Kemudian di sini bisa di view. Nah, di sini ada contoh ya, contoh kursnya. Kurs ini ada game, nah, semacam gamenya. Contohnya seperti ini. Ini karena sudah dijawab ya. Kalau sudah dijawab dia nggak bisa dijawab 2 kalinya. Nah, ini sudah done, dapat plus 7 experience. Nah, ini sangat menghibur sih kita bermain dengan soal-soal game seperti ini. Tapi ini bukan untuk penilaian seperti yang UTS, UAS, nah, bukan. Ini hanya gamenya aja, biar dia bisa dapat poin. Jadi bagaimana memaksa siswa, memaksa guru untuk produktif. Nah, tadi kita sudah lihat ya benefitnya adalah work balance dan produktif. Back to course. Nah, ini forum. Nah, bagaimana siswa ini bisa bertanya, apa saja pertanyaannya. Oke, dari siswa sudah. Nah, sekarang di sini yang guru itu pakai baik, saya buka saja sebagai admin untuk melihat core-nya di sini, di mana admin sekolah itu memulai dengan model penerimaan seperti ini. Penerimaan dengan murid baru, penerimaan pendaftaran murid baru, siapa siswanya, ini di entry di sini. Nanti di sini ada sekolah asalnya. Dan di sini ada keterangan pekerjaannya orang tua dan pendapatannya. Ini terkait dengan nanti ada biaya yang akan dikenakan. SPP-nya atau ini ada biaya pendidikannya. Nah, saya akan tunjukkan dari siswa, detail siswanya yang baru diterima.
Nah, di sini ada nilai yang menjadi biaya bulanannya. Nah, dibuatkan fakturnya. Ini tagihan SPP. Ya, bisa dikirim by email. Jadi SPP ini sifatnya kwitansi ya, tagihan. Nah, di sini ada keterangannya, biayanya berapa, desain. Nah, karena saya sudah setting outgoing emailnya, maka dia bisa deliver ke alamat email yang dituju. Bisa dicetak. Nah, di sini adanya. Ya, ini hasilnya dari 250.000 ini sudah terpecahkan dengan beberapa persentase. Ini ada settingannya. Jadi ada yang 20, 20, 60, ada yang seperti itu. 30, 30, 40. Nah, ini persentase semua. Bisa dialokasikan seperti itu. Oke. Saya tutup dulu. Nah, dan di sini ada namanya log audit atau di mana yang mengeksekusi akan terekam. Seperti di sini administrator melakukan pengiriman faktur. Ini ada recordnya. Jadi antara user pertama tidak boleh bertukar password karena sistem akan mendetek siapa yang login, yang mengeksekusi itulah yang harus bertanggung jawab. Oke, dari kwitansi sudah. Di sini ada mata pelajaran yang diambil. Mata pelajaran yang diambil. Biasanya setiap awal semester itu sudah didistribusikan kelas 1 ini mata pelajarannya apa saja. Dengan beban SKS-nya. Sama seperti kuliah juga ya. Sudah dibebankan paket namanya. Paket semester 1, paket semester 2, dan seterusnya. Nah, di sini juga sama. Nah, di sini ada subjek yang diambil. Sudah ada SKS-nya untuk bobot mata pelajaran. Nah, di sini ada orang tuanya. Kebetulan orang tua ini punya 2 anak yang bersekolah di sekolah yang sama. Jadi ada 2 nama. Nah, ini aktivitas. Nah, ini ada tugas-tugas yang diberikan oleh guru kepada siswanya. Nah, di sini ada yang tadi ya invoice. Nah, ini ada catatan pinjaman dari perpustakaan. Nah, nanti setiap siswa nih punya ini nih keterangan invoice-nya. Bisa langsung menuju kepada dokumen. Ini namanya smart button. Inilah dari siswa. Sekarang dari sisi pengajar. Nah, ini contoh yang guru. Guru ini mengajar pelajaran apa saja. Nah, ini harus dimasukkan dengan kode kelasnya apa. Jadi akan banyak nih. Karena setiap
tingkatan atau setiap kelas dia akan melekat subjek dengan kelasnya. Atau kita buka dulu satu ya. Nah, ini jenis subjeknya wajib. Nah, dia kodenya untuk mata pelajaran IPS. Ini kalau di rapot ada kelompok A, kelompok B, kelompok C. Nah, ini pilihannya. Ini kita harus masukkan semua subjek-subjeknya. Kemudian, oke. Yang lain sama perpustakaan datanya, dan ini sesi jadwal mengajar. Nah, ini ada jadwal mengajar yang sudah di-generate oleh admin sekolah. Nah, ini kalau kita buka, nah ini tinggal dikonfirmasi all, itu akan menjadi timetable-nya, jadwal mata pelajaran. Oke, ini dari guru sudah, kemudian dari orang tua, dia hanya list, terus saya ingin tunjukkan juga dari manajemennya tugas. Ini tugas-tugas ini hanya saja ini versinya kan community ya. Jadi front end dan back end-nya untuk tugas ini tidak direct ya, tidak langsung. Nah, kalau yang tadi yang di demo video itu adalah versi Open Educate yang enterprise. Kalau enterprise berarti back end atau core-nya juga harus enterprise. Tapi nggak usah khawatir, walaupun community, tetap kita bisa custom. Nah, yang paling mudah sekali sebenarnya untuk custom, dari translate saja kita sudah bisa custom. Di sini contoh ya, manajemen sekolah. Nah, ini kalau tadi kita bicara siswa, modul siswanya atau menu siswanya detail dari siswa. Pengajar juga begitu. Nah, ini ada core-nya dari manajemen sekolah, di mana konfigurasinya ya, ini konfigurasinya di sini yang bisa kita buatkan kelompok-kelompok dari setiap kelas. Contohnya kelas 11. Nah, ini sama seperti paket-paket dari kampus ya. Semester 1, semester 2, masing-masing program studi punya level-levelnya, punya kelompok-kelompok subjeknya. Nah, ini kemudian konfigurasi, ini kalau batch ini sebenarnya pengelompokan semester. Jadi setiap semester itu ada create batch. Nah, supaya nanti ada historinya nih. Siswa ini sampai semester berapa? Sudah sampai di semester berapa beradanya? Yang batch seperti ini. Nah, kalau ini sedikit saya tunjukkan bagaimana sistem ini bisa kita configure dengan debug.
Ya. Nah, di sini ada hanya administrator yang bisa melakukan ini. Di sini ada gambar semacam gambar foto ya, ini libak. Ini ada terjemahan teknis. Kalau kita menggunakan 2 bahasa atau 3 bahasa, ya kita harus maintain di sini. Nah, ini misalnya kurs kuliah, ini kita ganti dengan kelas misalnya ya, simpan. Nah, ini kita refresh karena web base dia harus di refresh dulu. Nah, jadi sangat memudahkan ketika kita ingin mentranslate ke dalam 2 bahasa. Nah, kalau dari user yang login, kita bisa mengganti bahasa dari preference-nya. Seperti ini saya edit bahasa Indonesia disunting. Nah, di sini ada bahasa, kita pindahkan ke bahasa Inggris. Maka semua akan diterjemahkan ke bahasa Inggris saat itu juga. Ya, jadi begitulah sistem ini kita bisa mengkonfigurasinya. Oke, ini saya kembalikan lagi ke profil yang ini, profilnya bahasa Indonesia ya. Kalau yang sudah terbiasa dengan menu bahasa Inggris akan lebih cepat ketemu sebenarnya, karena keterbiasaan saja sih. Tapi kita harus melihat juga setiap user kan nggak semuanya cepat mendapatkan pemahamannya dalam bahasa Inggris. Makanya kita juga bisa bikin dua bahasa ini. Nah, oke, saya lanjut ke manajemen sekolah. Kalau sudah manajemen sekolah, semua tampil dalam satu lokasi ya, siswa, pengajar, terus di sini ada reporting juga. Ini mungkin terkait dengan penyelenggaraan ya. Ada siswa nggak yang nunggak gitu kan? Ini searching, bisa searching all. Ini report aja ya, sifatnya report. Nanti ada listnya, banyak list, berapa saja ya menunggak gitu. Kemudian di sini ada settingan di core-nya, tapi khusus untuk manajemen sekolah. Nah, kita lihat di sini ada activity, ada 2, ada yang activity community dan activity enterprise. Kalau kita centang di sini, kita harus konsekuensinya mengganti front end-nya atau core-nya dengan Udo enterprise. Oke, saya balik dulu. Tidak jadi saya simpan. Kita tadi sudah masuk ke manajemen sekolah. Ini di sini ada untuk kehadiran. Ya, sebenarnya ini worksheet-nya aja sih yang disediakan di sini. Untuk di checklist ini contohnya ada ada nama-nama siswanya di checklist, hadir dapat tidak pada saat mata pelajaran berlangsung. Nah, jadi sini ada kalau import ini
kita harus upload ya, upload beberapa. Ini saya belum coba ini, jadi saya abaikan dulu. Nah, oke. Kehadiran dari sistem manajemen sekolah ada. Di sini ujian untuk memberikan nilai. Di sini ada contoh yang sudah dimasukkan. Bagaimana siswa ini menjawab setiap mata pelajarannya. Ini kalau saya buka satu aja dulu ya. Saya buka. Di sini ada nama siswanya. Statusnya di mark itu nilainya berapa. Jadi 10, kalau melewati batas 8 berarti lulus. Nah, ini ada ini apa? Otomatisasinya. Nah, di manajemen sekolah tadi ada yang namanya perpindahan. Perpindahan ini bukan mahasiswa maksudnya ya, perpindahan kelas. Artinya dari yang kelas SMA 10 naik kelas ke SMA 11. Nah, ini ada asalnya ya, dari SMA seperti ini. Nah, kan mulai ada penjurusan kalau di SMA ya, yang ke-11. Di batch berapa? Nah, ini siswa yang mana yang mau dinaikkan ke kelasnya? Berarti ada yang tinggal kelas tadi kasusnya. Maka siswa tadi kelasnya sudah naik dia. Nah, di sini ada ya. Tadi kan hanya tiga mata pelajaran. Sekarang dia sudah naik kelas. Tambah lagi mata pelajaran. Selanjutnya dari jadwal ya, ini timetable penting sekali karena inilah yang menjadi proses utamanya untuk menghasilkan siswa ini mendapatkan gurunya, ya, mendapatkan gurunya dan harinya. Makanya di sini sudah ada Senin, Selasa sampai dengan Kamis. Ini saya nggak semua generate, saya ambil contoh saja. Nah, paling tidak timetable ini sudah ada, dan ini sudah dedicated ke pengajar. Ini sebenarnya pengajar ini. Nah, ini harus di translate ini hanya sekali saja. Jadi harus di awal ditranslate supaya peralihan bahasanya tuh bagus, sesuai. Nah, ini dari analisis sesinya. Ini pivot ya. Jadi di Udu ini keunggulannya dia ada reporting yang pivot. Pivot itu kalau di Excel dia dynamic report. Nah, contoh ini kalau saya tidak menginginkan berdasarkan kelompok guru, saya ganti dengan kelas. Nah, seperti ini. Kemudian kalau saya ingin berpindah kelasnya ada di sebelah kiri, tinggal switch di sini. Nah, ini bisa kita download
Nah, ini hasil downloadnya. Nah, ya. Hasil download pun sesuai dengan yang kita filter, yang kita pivot. Ya. Kemudian kita lihat tampilan yang lainnya. Saya ingin sebenarnya ke e-learning ya. Karena ini kreasi dari guru dan siswa kita fasilitaskan dengan e-learning ini. Nah, di sini sudah ada konten-kontennya apa saja dari masing-masing course-nya. Jadi kalau course itu kita ibaratkan ini adalah kelas. Ya. Kelas-kelasnya. Ini kelas-kelasnya. Nah, di dalam kelas ini ada konten. Nah, ini kalau kurikulum seperti itu ya pengelompokannya. Ada kelas, ada kurikulum ada di bawahnya lagi kontennya. Nah, ini juga bisa kita buatkan karma rules. Nah, yang tadi saya cerita, dia dapat 7 XP. Nah, ini ada penilaian di sini, rankingnya. Dia akan mendapatkan nilai dari sini. Nah, jadi kontennya project management ini dikunjungi oleh 4 visit. Peringkatnya atau bintangnya ya, ini maksudnya bintangnya dapat 5. Berapa lama waktunya? Ini 2 jam. Nah, kalau di game itu ada level istilahnya. Level 1, level 2, baru advance. Ya, ini sama. Kita gunakan e-learning ini, level 1 lulus, dia otomatis upgrade ke level 2. Level 2 dijawab soal, lulus lagi, advance. Ya, itu track record-nya seperti itu. Makanya dia punya ada reward istilahnya sini. Siapa saja yang sudah finish, di sini ketahuan. Oh, siswa ini menyelesaikan. Siswa yang lainnya belum menyelesaikan. Yang menggunakan dari di akademi biasanya ada penjamin mutu ya. Nah, ini bisa menjadi penilaian apakah materi yang disediakan itu berdampak terhadap siswa. Makanya ada review. Nah, ini kuisnya bisa yang saya bilang game tadi. Nah, di mana game ini ada pertanyaan, di pertanyaan ini ada jawabannya. Nah, ini sudah bisa dipilih. Di antara 2 jawaban ini yang paling benar yang mana? Nah, ini nanti akan menjadi scoring. Jadi ini namanya e-learning-nya. Ini cocok untuk perkuliahan online atau kelas online. Nah, ini laporannya, laporan dari kursus. Kelihatan yang visitnya, kalau yang paling banyak visit, teacher-nya ini menjadi XP-nya tinggi dia nanti. Ada penilaiannya. Kemudian berapa yang hadir. Nah, ini bisa ditelusuri. Ada 5 peserta. Ini yang diundang ya, yang diundang. Jadi enaknya kalau di sistem ini, smart button-nya banyak. Ini arti smart button, bagaimana button ini bisa mengarahkan kepada referensi dokumennya.
Nggak perlu lagi kita mencari ke menu utama dulu, masuk ke tab menu dan seterusnya. Itu akan lama. Jadi perlu cepat. Ini ada jawaban yang memuaskan. Selanjutnya dari event. Ini event yang tadi saya buatkan dari guru yang nanti akan ditujukan kepada peserta. Ini peserta yang register. Dan di sini ada tiket. Sebenarnya ini bisa ada harga tiketnya. Karena saya buatnya free, ini tiketnya tidak keluar. Nah, di sini ada schedule bagaimana sistem ini workflow-nya. Ketika register pertama, dia akan langsung kirim email. Namanya adalah registration. Kemudian 1 hari sebelum acara, dia tidak mengirim apa-apa. Nah, ini ada centangannya. Nah, ini reminder 10 harinya dikirim. Ini dari event. Oke, saya mau lihat tampilan login guru ya. Guru itu dapat menu apa aja sih? Ini harus saya buka dulu. Di sini guru. Ini manajemen role user. Nah, bisa kita batasi. Oh, ini saya masuk ini. Oke, saya harus logout dulu supaya saya bisa login sebagai guru. Ya. Jadi inilah tampilan dari fitur atau modulnya guru, di mana dia dapat melihat detail dari pengajar, sesuai dengan loginnya. Dan di sini ada siswa, siswanya dari guru tersebut. Ada jadwalnya. Nah, sekarang jadwalnya sudah dedicated terhadap gurunya. Dia bisa ngecek jadwal di sini, atau yang paling mudah dia ngeceknya dengan kalender. Hari apa saja saya ngajar di sini. Kemudian ini pinjaman perpustakaan yang mengisi admin ya, bukannya guru yang isi. Kemudian ada, ini buat cuti. Semisalnya guru ini berhalangan hadir karena cuti, dia punya hak cuti. Kebetulan saya belum memberikan dia alokasi cutinya. Jadi di sini ada dalam 12 hari ini, oh ini sudah ya, dalam 12 hari ini yang terpakai berapa? Saya mau ambil cuti besok ya, tanggal 2, misalnya sini. Durasinya harusnya nggak usah. Nah, ini ada cuti yang diajukan, ini baru diajukan. Ini harus di-approve oleh HR-nya.
Jadi cara guru mengajukan cuti. Di sini time off-nya, dia juga bisa lihat semua orang yang cuti siapa aja. Ya. Kemudian akan disetujui oleh manajernya. Berarti belum di-approve nih oleh manajernya. Nah, ini yang disetujui alokasinya. Dan di sini ada employee, ya ini dari sisi karyawan ya. Ini kalau karyawan masih tampak semuanya ada, kecuali tadi ya, untuk pengajar itu hanya satu guru saja. Nah, inilah tampilan dari sisi pengajar. Oh ya, di sini ada survei yang diberikan dan tugas yang sudah dibuat oleh guru untuk dikirim kepada siswanya. Ya, sepertinya dari demo ini cukup ya. Saya ingin memberikan kesempatan kepada audiens ya untuk bertanya. Saya belum ketemu dengan Pak Mazmur nih. Pak Mazmur? Oke, ya Oh, Pak Jalal. ya. Nah ini udah masuk ke sesi tanya jawab ya? Iya Pak. Baik, ini sebelum kita mulai sesi tanya jawab, ini sebelumnya udah ada pertanyaan tadi lewat chat. Ada dari Pak Hilmi sama Pak Haji Maulana. Itu pertama dari Pak Hilmi, ini bagaimana cara setting alokasi biaya bagi siswa. Tadi kan Bapak langsung aja reportnya kan. Nah itu dari Pak Hilmi. Bagaimana cara setting alokasi untuk sekolah, uang praktek, dan lain-lain. Kemudian dari untuk naik kelas harus lewat ujian atau bisa langsung. Untuk apa? Kemudian selanjutnya pada saat ada naik kelas dari kelas 1 ke 2, itu bisa nggak siswa itu memilih rumpun yang berbeda? Contoh, naik ke kelas 2 itu ada yang siswanya ada yang masuk IPA, ada yang masuk IPS. Kira-kira mungkin begitu pertanyaan dari Pak Haji. Silakan Pak. Oke, yang pertama dulu ya. Yang pertama tadi ini Pak ya, bagaimana menyeting untuk alokasi biaya. Biaya. Oke. Saya share dulu. Mungkin nanti setelah pertanyaan yang 2 tadi dijawab oleh Pak Jalal, Bapak-bapak sekalian bisa langsung raise hand ya untuk mengajukan secara live aja. Oke. Ya. Yang pertama yang harus kita lakukan di manajemen sekolah ini adalah konfigurasi. Di sini ada konfigurasi untuk bukan di konfigurasi, di admission. Ini penerimaan. Di admission kalau saya buka ini ya, biaya SPP ini. Oke. Sebentar. Saya ini harus saya praktekkan dulu deh. Saya buat
gelombang 2. Kelas yang dibuka kelas 10. Nah, ini mungkin ya yang dibuat tadi ya terkait dengan biaya. Nah, di sini saya masukkan biaya SPP. Ya. Prosentasenya. Oke. Ini maksimum dalam gelombang. Minimum 10, maksimumnya simpan. Nah, dimulai aplikasinya. Kemudian PMB-nya dimasukkan. Ini ada biaya. Jadi tadi kartunya SPP itu defaultnya kan sudah ada persentasenya. Ini saya tunjukkan dulu. Misalnya 500. Nah, ini kan masing-masing siswa beda-beda. Saya simpan. Oh, ada yang belum. Ini yang belum. Ini emailnya harus. Jadi kalau yang merah itu artinya dia ada warning yang harus diisi. Nah, terakhir ini nomor telepon harus diisi nih. Misalnya di sini adalah ya, biar sesuai. Ya. Nah, tadi kita bahas komposisi ya, komposisi prosentase. Di sini sudah ada komposisinya seperti ini, 70, 20, 10. Dari 100% ini dipecah di sini. Nah, ini cara membuat komposisinya, bagaimana dia terbagi. Nah, seperti itu. Nah, ini sekolah asal, biasa, dari SMP apa. Ini kalau pindah kelas dengan level yang sama, SMA misalnya, ini juga disebutkan juga. Tapi kalau nggak usah. Nah, ini sudah dikirimkan. Nah, dikirimkan, dikonfirmasi. Artinya uang tersebut akan melekat terus dia. Konfirmasi ya. Oh, ini belum berpindah. Oke. Ini ada periodenya. Nah, dia dimasukkan di batch semester ganjil tahun berapa. Jadi sistem ini sudah punya blocking-blockingnya. Kalau nggak lengkap, dia akan informasikan. Nah, jadi sudah ya pendaftaran konfirmasi. Karena saya admin, saya bisa mengkonfirm. Nah, ini statusnya administrasi confirm. Gelombang 2. Ini pengumpulan, gathering, biaya-biaya yang dikumpulkan atas siswa yang sudah didaftarkan. Ini pendaftaran. Ini tinggal di-done aja oleh admin sekolah.
itu cara mengkonfigurasinya. Nah, kenapa nanti angkanya bisa terpecah dari kwitansinya ya. Terus yang kedua apa Pak? Bentar Pak, sebelum lanjut yang pertanyaan kedua, ini masih dalam pertanyaan yang sama, kaitannya dengan biaya. Kalau misalnya siswa mau bayar invoice tadi atau SPP itu lewat menu mana Pak? Kalau misalnya dia udah bayar nih. Kalau sudah bayar di sini. Status paid-nya di mana gitu? Iya. Jadi di UDU itu accounting. Di accounting ini ada yang namanya faktur. Nah, dari faktur ini kan sudah ada siswa yang sudah membayar. Ini yang belum bayar ya. Belum bayar, saya kasih tanda buat pembayaran. Karena uangnya sudah diterima, pakai bank atau pakai uang cash, datang ke tata usaha, divalidasi. Jadi ini udah urusan tata buku di belakang. Kira-kira seperti itu, Pak. Oke, itu tadi pertanyaan dari Pak Budianto. Udah terjawab berarti ya, Pak ya? Iya. Baik. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang kedua tadi, Pak. Dari Pak Haji Maulana. Kalau misalnya untuk kelas, apakah harus lewat ujian atau bisa langsung disetting lewat aplikasi ini? Jadi tiba-tiba adminnya langsung naikin kelas saja. Itu gimana Pak? Rules-nya seperti apa? Iya, pasti bisa sih kalau dinaikin kelas. Karena ini kan kita sistemnya masih belum ada QA. Arti QA itu sesuai dengan prosedur dari masing-masing sekolah. Nah, jadi kalau untuk perpindahan siswa ini, ya asumsinya adalah perpindahan dari eksternal ke internal, satu ya perpindahannya. Yang kedua, fitur ini digunakan untuk perpindahan dari internal ke internal, tapi beda lokasi. Nah, ini ada dua nih persepsi kita ya, yang akan kita tuangkan di sini. Bisa untuk yang eksternal ke internal, seperti perpindahan dari SMA 9 ke SMA 10 dengan kelas yang sama. Bisa juga perpindahan dari internal kelas SMA 10 ke SMA 11 levelnya. Nah, ini seperti ini. Terkait dengan rambu-rambunya, nah ini sebaiknya sama-sama diskenariokan. Harus ada yang namanya appraisal. Di sini belum ada, jujur aja. Di sini appraisalnya belum ada. Ini blast masih belum ini, belum tertutup. Nah, tapi siapa yang menaikkan kelas itu lognya ketahuan. Nah, di situ intinya. Setiap perpindahan kelas akan ketahuan siapa yang melakukan. Ini contohnya dari log auditnya. Ini nggak ada ya log auditnya. Ternyata belum ada di sini log auditnya. Nah, ketika siswa ini dipindahkan. Ini penting sekali nih, harus ada nih. Di sini belum ada nih perpindahan log auditnya. Berarti untuk menjawab pertanyaan yang dari Pak Haji tadi, ini nggak mesti lewat ujian ya Pak ya, tergantung admin sekolahnya. Betul, betul. Tergantung admin sekolah. Maka ini harus ada satu petugas khusus yang terima bersih. Yang punya akses di ini ya, bagian umum, perpindahan siswa. Nah, itu solusinya. Baik, ini masih pertanyaan dari Pak Haji Maulana, Pak. Iya. Kalau untuk naik kelas dari kelas 1 ke kelas 4, itu apakah bisa memilih rumpun yang berbeda? Contoh naik kelas 1 ke kelas 2, kan di kelas 2 itu gimana, Pak?
Ya, seperti tadi ya, ketika kita memilih kelas ini, tadi kan sudah ada kelas SMA 11 IPA. Sebenarnya ada lagi batch lagi 11 sosial IPS. Nah, ini bisa kita mengarahkan ke IPA atau IPS dari adminnya. Nah, dari sini. Nah, ya. Coba ya, ini tadi saya sudah dipindahkan ya. Misalnya SMA untuk kelas. Nah, ini kan ada kelas 11 IPA. Ya, ini ada 11 IPS ya. Nah, siapa yang masuk ke IPS, siapa yang masuk ke IPA harus ada di sini. Gitu. Harus kita pilihkan. Nah, inilah yang nanti akan masuk ke IPS. Nah, batch-nya juga, ini karena dia tadi belum mengikuti batch waktu pendaftaran, jadi nggak ada. Ya, kira-kira ini Pak yang bisa kita lakukan, memilih kelas. Oke. Baik, lanjut Pak. Yang pertanyaan berikutnya, ini kenapa ada garis Pertanyaan ini? Berikut, berarti bisa bebas milih rumpun ya Pak ya? Bisa. Oke. Nah, berarti pertanyaan Pak Haji ini terjawab. Yang pertama tadi bebas, nggak harus lewat ujian. Jawaban kedua, untuk milih rumpun yang berbeda boleh. Nah, baik. Pertanyaan selanjutnya ini dari Pak Kapi. Jika sekolah sudah memiliki fingerprint, bagaimana integrasi ke sistem manajemen sekolah ini? Ya. Oke. Fingerprint ini dalam artian, Pak Mazkur, ini ada warna merah apa Pak? Nggak apa-apa Pak. Bisa diandu nggak Pak ini? Kena layarnya. Saya nggak ngapa-ngapain masalahnya. Abaikan aja Pak. Abaikan ya. Oke, nggak apa-apa. Ini jadi ada absensi kan di sini, kalau di sistem sekolah ada 2 absensi ya. Ada yang kehadiran dan ada yang attendance. Mungkin yang dari fingerprint itu lebih ke arah attendance, itu lebih ke arah ke karyawan. Ke karyawan di sini. Nah, di sini saya tunjukkan saja attendance-nya sebentar. Ini ini sudah ada absensi ya. Ada di employee. Ada di sini ya, absensinya. Oh, ini dia. Nah, ini untuk employee, teacher, admin sekolah. Nah, ini dari sini loginnya. Dan ini kios Kak modelnya. Bisa diletakkan di depan pintu, satu PC atau satu Raspberry dengan layar touchscreen cukup untuk login kehadiran. Kemudian dari detail absensinya, cek. Oh, ini auto check out ya. Oke. Nah, di sini ada import. Jadi kita harus punya template dulu. Template yang nanti menjadi outputnya CSV-nya dari fingerprint. Nah, cuman masalahnya dari beberapa fingerprint itu kan nggak standar outputnya. Tetap kita harus mainkan Excel-nya dan dimasukkan ke template-nya yang Udu punya. Nah, di sini ada cara membuat template di Udu sebenarnya dengan select dan ekspor. Ini adalah standarnya dari Udu, diekspor. Nanti hasil dari ekspornya Udu itu
dimasukkan dari yang CSP-nya fingerprint tadi. Nah, itu solusinya. Nah, seperti ini. Hanya isi di bawah ini aja. Tapi sekali lagi, attendance ini saya saya informasikan bukan sesuatu yang menjadi compute-nya dari payroll. Nah, ini perlu saya sampaikan dulu nih. Jadi jangan berharap attendance ini akan mengontrol pembayaran gaji. Hadir tidak hadir di attendance akan berubah di gaji. Tidak. Dari awal saya sudah bilang tidak. Yang mempengaruhi payroll itu hanya ada satu, yaitu di leave, di cuti. Cuti ada dua, paid dan unpaid. Dibayar dan tidak dibayar. Nah, itu nanti ada komposisinya. Nah, kurang lebih seperti itu. Import tadi, Pak, ya. Pak Kavi sudah saya jawab, Pak. Jadi, itu nggak bisa direct langsung mesin finger, langsung ke UDU-nya nggak ada ya, Pak? UDU menyiapkan ada biometric application, cuman lumayan mahal sih ya, satu finger, mesin fingernya bisa 3 juta lebih ya. Itu bisa, tetap kita harus pakai enterprise nanti ujung-ujungnya. Oke. Kalau solution, biasanya kan solution nih di Indonesia banyak kan ekspor-import aja. Oke. Berarti pertanyaan Pak Kapi tadi, integrasinya mau nggak mau harus lewat impor-ekspor ya? Iya, kalau nggak custom, Pak. Ini project. Project kalau gitu, jangan. Pak. Kita jangan ngebahas kata-kata custom dulu, Pak. Oh iya, Sini Pak. kan Siap. kita fungsional aja nih. Iya, community. Iya. Baik. Ini saya lanjutkan ya, Pak ya. Pertanyaan berikutnya dari Pak Ari Kumara. Apakah bisa jadi pendaftaran siswa baru melalui portal sekolah? Jadi penerimaan siswa baru PSMB itu melalui sistem ini gitu, Pak. Jadi kalau setiap penerimaan siswa baru kan se-Indonesia ini kan dikenal dengan PSB penerimaan siswa baru yang online gitu. Iya. Ya, ini saya harus jawab dengan teknis nih, Pak. Kalau yang seperti ini. Iya. Itu bagaimana pendaftarannya dan verifikasi dari sisi admin sekolah. Silakan, Pak. Iya, baik. Pertama, ini kalau PMB-nya dari sekolah negeri, Pak ya. Ini kita bicaranya dari sekolah negeri ya. Boleh. Nah, berarti ada satu server yang di sekolah negeri ini yang API-nya atau data integrasinya bisa dibuka, di open. Seperti data kependudukan, itu di open. Data BPJS, itu di open. Data API-nya. Selama itu dibuka, kita bisa mengambil atau mensinkronkan antara core-nya UDU dengan yang server dari servernya Dikti misalnya. Atau Dikbud misalnya. Pusdatin ya Pusdatin. Kurang lebih itu solusinya. Oke. Solusi tadi API-nya dari Pusdatin dikeluarkan. Itu kan API Pusdatin itu kan biasanya dari kalau level SMA, SMK kan dari dinas provinsi apa ya? Itu kan dapat yang namanya nomor induk siswa. Betul atau enggak? Betul, di sana kan dari sana kan dapat yang namanya SIM cluster ya. Betul. Kan bahwa di provinsi Banten siswanya ini asalnya dari kabupaten ini. Nah, kalau misalnya API-nya itu tadi didapatkan, apakah memungkinkan integrasikan dengan sistem ini? Iya. Ya, sekali lagi sistem core ini itu kita bagi ring areanya adalah yang normalisasi, yang sudah dinormalisasikan. Artinya yang sudah bersih dari servernya Pusdatin turun ke di delivery ke masing-masing sekolah.
Jadi ada flagnya nih Pak. Ada flagnya. Ini sudah dialokasikan untuk sekolah SMA Negeri 20. Jumlah siswanya sekian. Delivery. SMA Negeri 11. Delivery. Jadi flag-flag itu yang akan kita custom sebagai penerima data informasinya. Kurang lebih seperti itu. Oke. Tapi dari sisi platformnya sendiri di sistem ini, apakah memungkinkan dengan online tadi lewat portal, Pak? Iya, memungkinkan dengan catatan Open API. Open API. Nah, kalau bicara masalah Open API, nah ini sering kendala loh, Pak. Karena sekolah secara independen, kalau mereka request Open API ke dinas, itu akan ribet. Nah, ini akan ribet nih. Wah, ini Pak Jalal harus akses ke dinas provinsi minimal. Betul, Pak. Betul, Pak. Kasihan sekolahnya Pak kalau Bapak bilang Open API, tapi silakan minta API-nya ke dinas ya, kasihan sekolahnya. Oke, kalau begitu gini aja, kita balik. Jadi kita balik dari pendaftaran di masing-masing sekolah yang mengecek langsung ke dinas. Kita balik. Kalau dari dinas sudah mengeluarkan seperti mesin edisi card. Mesin edisi card, ketika dia valid, NISN-nya terdaftar dan boleh di sini, baru kita eksekusi admission-nya. Gitu. Oke. Nggak perlu integrasi kalau gitu. Berarti kira-kira jawaban untuk Pak Kahfi ini memungkinkan untuk bukan Pak Kahfi, Pak Ari Kumara memungkinkan untuk dijadikan sebagai sistem online untuk penerimaan siswa baru. Tetapi jika sekolah Bapak adalah sekolah negeri, monggo ini kan Open API atau sekolah pendidikan provinsi, tapi kalau misalnya sekolah Bapak itu levelnya di SD atau SMP, silakan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Kota untuk meminta Open API-nya. Kira-kira kayak gitu ya Pak Jalal ya? Betul, Pak. Baik. Kita lanjut lagi Pak. Ini banyak pertanyaan nih. Asik, Pak. Pertanyaan berikutnya ini adalah dari Pak Hilmi. Pak, kalau sistem kita ini kan baru. Nah, kalau bagi sekolah yang menggunakan sistem ini, tapi dia udah memiliki siswa existing, ini nggak mesti didaftarkan satu-satu lewat sistem ini kan Pak? Bisa impor aja kan? Silakan Pak dijawab. Oke, ya. Jadi gini, UDU menyediakan fitur import. Nah, tadi kita sudah lihat ya, cara importnya. Ada setiap table itu ada fitur importnya. Nah, cuma kita harus melihat juga apakah yang diimportnya ini sudah cukup. Nah, berarti dari data yang sumber kita harus minta lengkap. Tidak bisa sepotong-sepotong. Misalnya data siswanya saja dulu, tapi orang tuanya nggak ada. Wah, ini nanti akan 2 kali upload. Itu akan sangat sensitif dengan table partner. Nah, jadi di UDU itu ada namanya table partner, di mana table ini digunakan untuk semua user. Orang tua, siswa, partner dari vendor, partner dari guru, partner dari lokasi sekolah. Nah, itu sangat berhubungan sekali. Nah, jadi itu, paling tidak dari data yang existing itu sudah disediakan dan nanti yang konsultannya yang akan memberikan template. Nah, tolong diisikan, disiapkan agar kita sekali upload tanpa di-entry ulang, itu bisa cepat. Bisa Pak diimport ulang, Pak. Oke, Pak Hilmi kejawab ya. Nggak mesti daftar terus satu-satu, tetapi import data siswa existing. Baik, pertanyaan selanjutnya ya Pak ya, Jalal ya. Iya Pak. Ini dari Pak Theo, kalau sekolah banyak unit seperti Kumon, solusinya bagaimana? Kumon kan ada di mana-mana nih contohnya. Oke.
Ya, jadi kita bedakan ya antara bimbel dengan sekolah. Kalau sekolah dengan akademi mungkin masih sama ya. Nah, jadi kalau kumon sama dengan bimbel ya, kita asumsikan itu dulu ya, sama persepsinya. Sama juga dengan ruang guru. Nah, itu kan persamaan dari kursus. Kita bilang kursus juga sama. Nah, kalau untuk beberapa lokasi, saya menyarankan dengan model operating unit. Jadi sekolahnya satu, Kumon, tapi Kumon ini punya cabang Kumon Jakarta, atau Kumon Medan, Palembang, dan seterusnya. Nah, kita menggunakan namanya operating unit. Dengan catatan, pembukuan atau teksnya, NPWP-nya satu. Kalau beda NPWP, baiknya multi company. Jadi itu Pak, itu berarti kursus aja Pak, nggak usah pakai manajemen sekolah kalau gitu. Oke. E-learning berarti itu ya. Ya Pak, gimana Pak? Bapak menyampaikan kalau ini kalau misalnya ada cabang di Medan, di mana-mana, di Palembang, di Jawa Timur, yang unit dengan syarat NPWP-nya 1. Iya. Ini ada permintaan dari Pak Theo, bisa nggak Pak didemokan? Aduh, saya belum siap nih demonya. Kalau iya, kalau operating unit itu harus saya install dulu yang apps-nya. Kebetulan saya belum siapkan untuk yang operating unit. Tapi nanti kita bisa kok Pak, khusus Pak buat Pak Theo. Itu not untuk mungkin nanti sesi tambahan untuk di lain waktu ya Pak ya? Iya. Nah ini kita catat khusus buat Pak Theo nih untuk masalah operating unit. Pak Theo maaf ya, nanti disiapkan dulu. Nah, Pak Theo udah jawab tuh, oke Pak katanya. Oke, itu di note juga, kita note lah. Baik, tapi ini pertanyaan lanjutan dari Pak Theo. Itu maksud batch tadi yang disinggung oleh Pak Jalal itu, batch itu apakah sama dengan angkatan atau gimana Pak? Oke. Kalau saya lihat dari flow bisnisnya di UDU, batch itu adalah dalam satuan periode Pak. Periode pembelajaran. Nah, itu batch. Seperti misalnya elementary 1 batch 2013 atau 2020. Nah, berarti ini angkatan untuk 2020 kelas elementary 1, bahasa Inggris misalnya. Itu yang dibilang batch. Karena batch itu ada ending periodnya Pak. Itu dipakai ketika perpindahan kelas. Nah, itu ada batch. Perpindahan kelas. Betul. Itu sama nggak kayak di perkuliahan itu angkatan 95, angkatan 97? Bukan sama Pak. Itu, Pak? Enggak sama. Ya? Bukan. Nggak sama Pak Theo, nggak sama. Karena kalau kita lihat di Forlab, Dikti itu ada namanya tahun pendaftaran semester ganjil 2020. Nah, itu awal kuliah gitu, suka ada seperti itu. Itu batch. Lah, kalau kita mau mengetahui bahwa seorang siswa itu dia adalah angkatan 2019. Nah, itu tahunnya dari mana, Pak? Dari admission aja, Pak. Pendaftaran, penerimaan pendaftaran. Bisa dilihat nggak, Pak, caranya itu, Pak? Iya, di sini ada penerimaan pendaftaran. Nah, di sini kan ada gelombang ya. Di sini ada tahunnya juga. Oke. Nah, ini kita ambil. Nah, ada tahun-tahunnya. Atau kita lihat detailnya. Di sini ada pendaftaran tanggal. Ini bisa kita pakai sebagai angkatan. Kalau dikelompokkan dari nomor induk siswa bisa nggak, Pak? Kalau masalah nomor induk siswa, nah itu berarti kita lepas dari database, bukan database ya. Kita langsung aja pivot table aja, view table Pak. Nah, kita view table aja di kesiswaan. Oke. Dengan grouping gitu ya.
Di sini apa nih? Sorry. Di sini belum lengkap, pivotnya belum ada. Coba di sekolah. Saya nggak menemukan pivot di sini. Tapi intinya kalau dari nomor induk siswa, itu kita bikin report sendiri aja, Pak. Custom report. Oh ya, di kontak ya. Di kontak bisa nih. Oh, bukan. Belum ada, Pak. View-nya. Tinggal ini sebenarnya custom sih. Masuk ke dalam customnya. Oh, oke. Nanti kan kita ada sesi selanjutnya, nanti kita explore lagi, Pak. Iya. Untuk menjawab hal-hal yang seperti ini. Jangan dibilang custom dong, Pak. Kita bingung nanti. Oke, iya. Siap. Oke. Baik. Jadi pertanyaan dari Pak Teo tadi, masalah kumon sama untuk angkatan, itu nanti kita explore lagi. Nanti Pak Jalal akan siapkan sesi khusus untuk lanjutan dari pertemuan kita hari ini. Pak Jalal, ini lanjut ya, Pak? Iya, lanjut. Pertanyaan lagi nih. Nah, untuk modul penggajian, Pak, penggajian bagi guru, itu seperti apa di sistem ini? Ini pertanyaan dari Pak Budianto. Oke. Ya, menarik. Ya, ini sebenarnya ini kalau di modul UDU, HR dengan core bisnis itu dipisah. Sebenarnya. Ini jarang sekali ada yang menggabungkan berjalan bersamaan. Tapi akan lebih bagus kalau bersamaan, karena integrasinya dengan accounting satu. Nah, itu yang paling enak. Nah, di sini saya akan cerita bagaimana cara mengkonfigurasinya. Kita pertama punya namanya salary structure, di mana salary structure ini akan mengkomposisikan setiap slip gajinya yang melekat. Nah, sebelum saya lanjutkan ke komponen gaji, saya akan buka satu menu, itu adalah kontrak. Biar nanti kelihatan hubungannya salary structure dengan kontrak. Setiap karyawan atau setiap guru atau admin tata usaha itu harus didaftarkan sebagai karyawan. Iya, ini pertama, kecuali siswa ya, siswa dan orang tua. Nah, ini didaftarkan sebagai karyawan. Contohnya ini adalah guru yang memiliki kontrak. Di sini ada smart button kontrak. Nah, kalau nggak ada kontrak, payroll-nya nggak keluar. Kalau ada kontrak baru, tapi belum digeserkan bannya, nggak keluar juga di payroll-nya. Jadi ini kita sudah buatkan. Di UDU yang versi 13 ini menariknya, ada allowance yang melekat di kontrak. Nah, di sini contohnya. Tuh. Ya, ini adalah tambahan allowance dari setiap guru. Ini sewa. Ada ya keterangannya. Host rent allowance. Ini sebenarnya tambahan-tambahan biaya yang melekat kepada kontrak. Ya, terus di sini ada gaji dasar, ada gaji harian, ada yang per jam. Nah, sebenarnya ini komposisi yang kalau dijumlahkan harus sama sebenarnya. Jadi nanti kalau ada klaim berdasarkan hari, ada klaim berdasarkan jam, ini hitungannya sudah ada parameternya. Terus hubungannya dengan salary structure. Nah, di sini ada di dalam kontrak struktur gajinya menggunakan base yang seperti ini. Makanya setiap guru kalau beda komponen yang sifatnya fixed amount, maka itu diganti dengan new structure. Kepala sekolah, wakil kepala sekolah, itu kan allowance-nya beda-beda ya, dengan guru yang honorer dan guru tetap.
Nah, ini kita harus buatkan satu persatu komponennya. Nah, seperti ini. Nah, ini harus seperti ini contohnya ya. Nah, bikinkan yang baru. Nah, jadi nanti yang melekat di kontrak adalah pakai yang kepala sekolah di sini. Starter salary. HR HR yang di PNS itu kan growth ya, berdasarkan golongan dan jumlah tahun. Setiap 2 tahun sekali naik level. Ini yang belum bisa diakomodir secara otomatis. Nah, makanya dia harus bikinkan struktur-struktur per kelompok golongan gaji. Nah, kurang lebih seperti itu, Pak. Nah, terus saya juga akan eksekusi nih ya, bagaimana cara kerjanya slip gaji. Nah, tadi kita sudah bicara salary structure, sekarang slip gaji kita bekerja. Di sini ada proses penghitungan gaji yang dilakukan secara manual. Ada 2 cara, ada manual, ada yang generate. Kalau cara generate begini, gaji massal dibuat misalnya, jangan Maret deh, ini kalau Maret hitungannya tidak jalan karena tanggal tahun penerimaannya di bulan Mei. Ganti aja deh. Gaji anggap aja ini hitungannya Juli. Pak Jalal, waktunya tinggal 5 menit ya. Siapa? Juli, ya, tanggal 1 Juli sampai dengan ini saya simpan dulu. Nah, ini kemudian saya harus buat di sini dengan mengenerate, men-select dulu, select. Nah, gurunya saja yang kita pilih. Nah, dibuat. Nah, jadi setiap bulan kerjanya seperti ini nanti bagian tata usahanya. Nah, kalau kita lihat hasilnya, jangan di sini lihat hasilnya di sini. Akan ada 2 lagi tambahan di bulan Juli, gaji di bulan Juli. Di sini sudah payroll-nya akan tercetak seperti ini. Nah, ini dia. Nah, ya itu Pak Mazmur demo dari gaji. Baik. Bapak-bapak sekalian, berhubung sesi kita untuk pertemuan kali sampai 15 dan ini hampir selesai ke pukul 15, maka kita batasin dulu. Ini masih ada beberapa pertanyaan masalah login dan sebagainya. Dan tadi ada juga beberapa pertanyaan yang saya kira masih perlu kita eksplor lagi. Ini mungkin kita harus alokasikan lagi waktu untuk sesi berikutnya, Pak Jalal. Iya, Pak. Karena ini ada beberapa pertanyaan yang belum bisa kita demokan saat ini. Berhubung persiapan, kemudian berhubung waktu juga. Kita coba komit dengan waktu. Karena kebiasaan orang Indonesia kan pukul 13 sampai selesai. Nah, selesainya nggak tahu. Nah, ini kita makanya batasin 13 sampai 15 saja. Iya. Nah, ini nanti
diketawain siswa-siswa kita kalau kita sendiri nggak bisa manage waktunya. Walaupun ini masih banyak bapak-bapak yang kurang puas nih. Nah, untuk sesi berikutnya mungkin kita akan bahas solusi absensi siswa via fingerprint. Itu satu. Kemudian setting operating unit. Kemudian sistem penggajian guru berdasarkan jam mengajar, Pak Jadal. Kalau tadi kan global aja. Tapi ini kalau di swasta itu ada juga perhitungan gaji guru berdasarkan jam mengajar. Nah, kemudian mungkin untuk pertemuan selanjutnya, tolong juga didemokan untuk bisa login ke salah satu database, tetapi database yang lainnya nggak kelihatan. Asumsi dalam UDU itu sudah ada beberapa database sekolah maksudnya mungkin dari Pak Ilmi. Ini nanti kita demokan Pak Ilmi supaya, tapi karena berhubung waktu kita udah hampir selesai, hampir habis, mungkin nanti di sesi berikutnya sekalian kita demokan. Nah, jadi ini agak berat ini persiapan Pak Jalal ini. Ada 4 nih solusi absensi via fingerprint. Tadi kan disinggung masalah fingerprint. Tadi ada istilah ada Raspberry dan lain sebagainya. Ya, kalau tadi kan masalah absensi tadi masih klik on off doang keluar masuk. Betul. Nah ini kita mau ini ada solusi langsung dari fingerprint. Kan Pak Jalal juga menawarkan solusi manajemen sekolah ini nggak mau tanggung-tanggung kan. Siap. Ya itu. Kemudian kedua setting operating unit dari Pak Teo tadi itu kita untuk sesi berikutnya diusahakan supaya bisa dipraktekkan Pak Jalal. Kemudian sistem penggajian guru berdasarkan jam mengajar. Iya. Kalau tadi kan sistem penggajian yang Bapak sampaikan itu hanya secara global ya. Betul. Hanya apakah dia cuti dibayar atau cuti tidak dibayar. Nah, betul. Ini agak ini kalau Pak Jalal bicara masalah manajemen sekolah sebetulnya banyak hal yang nanti ini nggak cukup sekali pertemuan lagi, banyak Pak, karena belum lagi masalah integrasi IPA tadi. Iya. Dan kita harus tahu juga bahwa bapak-bapak di sini mungkin ada pelaku di sekolah juga, bahwa di sekolah itu sudah ada yang namanya sistem juga dapodik sekolah. Iya. Bagaimana sistem Pak Jalal ini nanti bisa terintegrasi dengan dapodik sekolah supaya tidak double entry. Betul, siap. Nah, jadi cukup banyak Pak. Jadi kalau Pak Jalal siap ya kita siap menggiring juga. Asik. Siap ya. Mungkin ya betul. Kalau database itu lebih ke teknikal. Ya itu masalah kalau pemilihan database nanti Pak Teo kita mungkin di sesi berikutnya Pak Jalal akan praktekkan bagaimana pada saat di satu UDU kita banyak database sekolah, tinggal pilih tetapi tidak muncul database yang lainnya. Gitu ya Pak Jalal ya? Betul Pak. Baik. Betul. Mungkin karena waktu kita sudah habis, Pak Jalal sebentar lagi, 3 menit lagi, mungkin Pak Jalal bisa sampaikan apa yang ke teman-teman bapak-bapak yang ada di sini, silakan. Ya, saya adalah ini sebenarnya ingin menyampaikan ya pesan yang paling simpel sekali dari kita berhadapan dengan yang namanya pandemi ini, ya satu sama lain sebenarnya harus saling aware, ya, peduli. Bagaimana dari UDU Indonesia itu menyempatkan waktunya berkontribusi dengan sekolah-sekolah yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Intinya seperti itu, dan jangan menyerah. Nah, kita harus berusaha dalam perubahan ini, everything is changing ini harus kita hadapi, karena sistem yang baru pasti datang dan pasti kita harus menjalankan yang namanya online system. Itu saja Pak Masmur. Baik Pak Jalal, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Terima kasih buat bapak-bapak semua. Ada Pak Ishak, Pak Haji Maulana, Pak Asep Juanda, Pak Bambang Yuniarto, Pak Budianto, ini Pak CC ini.
Kemudian Pak Dadang Rohandi, Pak Doni, ini Mas Eko, Mas Hani Eko, Pak Hilmi, Pak Irwandi, Pak Kavi, Pak Tony, Pak Teo, terima kasih untuk waktunya. Bapak-bapak sekalian, sampai ketemu di sesi berikutnya dari Pak Jalal untuk manajemen sekolah menggunakan ERP Udu versi 13 Community Edition. Pak Jalal. Siap. Ya Pak. Terima kasih semuanya ya. Ya, ketemu berikutnya. Terima kasih. Nanti untuk materinya di-share, saya akan di-email ke email masing-masing. Terima kasih. Iya.